MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friends, selamat datang di MMC Hospital Podcast season kedua, episode ketiga. Perkenalkan, saya Sasha yang akan menjadi host kali ini. Setelah pembahasan kita mengenai mengapa kita harus divaksin, rilis beberapa waktu yang lalu, kira-kira di bulan Maret, kali ini MMC Hospital Podcast kembali mengundang Dr. Erni Juwita Nelwan, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis infeksi. Kali ini kami akan membahas topik tentang update vaksin COVID-19 dari lantai 7H Tower. Di lantai 7H Tower ini terdapat poli, obstetrik ginekologi, rehabilitasi medik, juga terdapat sport medicine, di mana area ini adalah area green zone. Baik, selamat datang Dr. Erni. Halo. Halo Erni. Sasha, apa kabar? Sorry, ini kita panggil nama aja ya. Iya, oke. Kita Metro Friends. Saya dengan Dr. Erni ini sudah berteman cukup lama dari masa kuliah dulu. Betul. Baik, berarti supaya enak nih lancar bicaranya, kita panggil nama aja ya. Yes. Oke, baik. Nah, Erni, kita ini kan selalu menjalankan health promotion terkait semua hal tentang COVID-19 kepada Metro Friends. Kebetulan platform yang kami untuk health promotion ini tuh ada dari Instagram, dari Facebook, juga berupa health talk. Kemudian dari platform ini kita kumpulkan, kita rangkumlah pertanyaan-pertanyaan dari para Metro Friends. Nah, akhirnya karena pertanyaan-pertanyaan ini sering kali berulang ditanyakan, maka kami mengundanglah Erni untuk membantu menjawab bersama kami. Siap. Baik, aku mulai ya dari yang nomor boleh. 1. Baik, oke. Nomor 1 pertanyaannya. Masih banyak yang khawatir tentang keamanan vaksin COVID-19. Sebenarnya proses apa saja yang sudah dilewati agar vaksin dapat dinyatakan aman? Iya. Pertama, terima kasih Syah udah kembali mengundang saya untuk ikut bantuin jawab nih pertanyaan-pertanyaan Metro Friends. Memang betul saat ini untuk COVID-19 kita fasenya boleh dikatakan banyak tertarik ingin tahu mengenai vaksinnya ya. Benar. Karena vaksin udah ada. Waktu kegiatan podcast kita yang dulu kan masih lebih ke vaksinnya baru keluar tuh. Benar. Ya. Terus kita bagaimana mengajak supaya Metro Friend mau gitu ya divaksin. Nah sekarang pertanyaannya, vaksin kan udah mulai nggak cuma satu nih ya, ada beberapa. Iya. Terus gimana sih disebut aman gitu? Nih sebenarnya apakah betul kalau saya dapat vaksin ini nggak apa-apa gitu ya? Jadi begini ceritanya. Jadi Syah, begini ceritanya. Oke. Vaksin kan bukan barang baru ya. Benar. Sudah lama kita punya macam-macam vaksin gitu. Benar ya. Sekali. Dan vaksin contohnya influenza, kemudian vaksin difteri dan lain sebagainya. Jadi ini ada dua kondisi. Yang pertama kita kenal bagaimana vaksin itu secara tradisional dikembangkan. Tradisional itu pakai cara lama. Oke. Itu biasa butuh waktu bertahun-tahun. Iya, benar. Dia akan melewati 3 fase. Fase preklinik, fase klinik, fase dapat dia izin untuk diedarkan. Benar. Nah, pada masa pandemi, fase-fase ini tetap ada. Karena pada fase-fase inilah keamanan dan efektivitas vaksin itu dinilai. Tetapi waktunya diperpendek. Oke. Gitu. Jadi yang tadinya butuh bertahun-tahun, satu vaksin bisa dikembangkan sampai puluhan tahun, 10 tahun lebih gitu ya. Ini diperpendek. Nah, kita sering kenal istilahnya authorized emergency use. Oke. Authorized emergency use. Itu istilah yang dikatakan vaksin COVID itu sudah dapat izin BPOM, ya. BPOM itu kan lembaga yang mengeluarkan izin nih untuk obat, untuk vaksin, dengan bentuknya dalam bentuk emergency use, ya. Authorized emergency use. Apa sih itu sebenarnya? Nah, authorized emergency use adalah izin yang dikeluarkan oleh BPOM, termasuk juga oleh lembaga yang sama di Eropa dan di Amerika. Untuk sesuatu obat atau vaksin
yang sebenarnya tahapan yang tadi 3 itu belum selesai, tetapi syarat fase 1 dan fase 2 di titik clinical development-nya harus udah selesai. Jadi aku sederhanakan gini, ada 3 tahap. Preklinik tuh di lab, klinik tuh di manusia. Klinik di manusia ada fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 jumlahnya lebih sedikit, orangnya sehat. Fase 2 jumlahnya lebih banyak, orangnya sehat. Fase 3 nanti baru di orang-orang yang, ya kalau vaksin kan pasti sehat semua kan, tapi dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Nah, ini yang diperpendek. Jadi kalau dikatakan aman gak sih, efektif gak sih, bagaimanapun bentuknya sudah melewati fase ini. Dan kalau kita bilang sesuatu itu efektif untuk vaksin, itu harus di atas setidaknya 70%. Jadi artinya kalau yang udah beredar sih insya Allah akan ada manfaatnya untuk perlindungan terhadap COVID-19. Memang bisa beda-beda sih efek di tiap orang. Tapi ya memang itu yang kita punya sekarang gitu. Baik. Ditambah kita kan juga pandemi supaya lebih mempercepat herd immunity itu tadi ya. Antibodi terbentuk. Terbentuk, benar. Baik. Nah, pertanyaan kedua, nih sering banget nih perbedaan antar merek dari vaksin COVID-19. AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Sinopharm, Moderna, dan CanSino. Bedanya apa sih gitu ya? Terus mana sih yang paling oke buat saya gitu kan? Soalnya pertanyaannya gitu ya. Sekali, benar. Iya, sama lah kalau kayak kita mau beli sepatu kan mereknya banyak gitu ya. Mana sih yang paling bagus buat saya? Nah, oke. Jadi gini, beda merek, memang beda jenis vaksin. Vaksin itu kan ada yang virus tidak aktifkan, inactivated kita bilang. Kemudian ada yang bentuknya mRNA. Jadi si virusnya itu sendiri diambil proteinnya, kemudian itu yang dibikin sebagai vaksin. Ada juga yang dikombinasi antara si virus ini terus ditambahin virus lain sebagai pembawa supaya dia lebih memudahkan antibodi terbentuk atau faktor vaksin. Kemudian ada juga bentuk lain yang didesain di lab. Jadi contohnya yang pakai oid toxoid gitu ya. Contohnya tetanus toxoid itu vaksin itu yang didesain di lab. Nah, kalau kita sekarang kan punyanya yang sudah dipakai di masyarakat itu AstraZeneca. Ini faktor vaksin. Faktor vaksin itu artinya si mRNA dikombinasi sama suatu virus lain kemudian dikasih ke si penerimanya. Kita punya inactivated Sinovac. Jadi yang membedakan apa? Itu satu tipenya, platformnya, bentuknya. Karena berbeda, maka cara pemberian akan berbeda dalam segi timing. Ada yang jaraknya 14 hari, ada yang jaraknya 30 hari gitu kan. Kemudian nanti mungkin ada yang nggak perlu di booster gitu. Terus apalagi yang membedakan, kalau suntik sama-sama ya, semuanya masih kita punyanya intramuskular. Kemudian dosis tadi udah, cara pemberian sama tipe. Itu sih sebenarnya secara prinsip yang membedakan. Nah, belakangan memang ada penelitian di salah satu universitas di Asia Tenggara di Bangkok. Itu dia melihat seberapa cepat nih vaksin Sinovac dibandingkan dengan AstraZeneca dalam membentuk antibodi. Gitu. Jadi beda vaksin pun antibodi yang terbentuk pun akan berbeda. Kalau orang bicara efektivitas, dia cuma bicara di ujung. Bisa nggak nih melindungi saya terhadap vaksinnya? Tapi dia nggak ngelihat seberapa lama sih antibodi saya naik sampai bisa kemudian melindungi. Nah, ternyata dari penelitian yang ada tuh dilaporkan betul antara dua vaksin ini berbeda waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik perlindungan di atas 90%, tapi dua-duanya bisa mencapai. Jadi kalau kembali ke pertanyaan yang bagus buat saya yang mana dong gitu. Nah, kalau lihat dari laporan yang tadi disampaikan di Asia Tenggara, artinya mewakili lah ya kita populasi Indonesia ya, mirip-mirip tipikal individualnya. Mana aja sih sebenarnya bisa di titiknya nanti menciptakan antibodi yang cukup untuk memberikan perlindungan. Memang beda-beda waktunya, tapi insya Allah bisa. Karena ya memilih-milih juga nanti susah, malah nggak dapet. Benar. Iya kan, karena kan semua biasanya diundang. Udah ada schedule-nya. Nanti kalau diundur-undur mau minta yang terbaik, nanti malah susah. Kayak cari suami enggak ya? Kalau ditunda-tunda terus nanti nggak ketemu tuh. Nggak boleh curhat. Aku aminin aja deh. Baik, nah ini oke, berarti mau mereknya apapun itu kan sudah melewati seperti tadi ya udah penelitian. Jadi walaupun waktunya memang lebih dipersingkat, tetapi
tetaplah itu kita bisa mencapai untuk melindungi diri kita gitu. Betul. Ya. Oke, nomor 3, apakah vaksin COVID-19 saat ini dapat mengcover varian baru virus COVID? Nah, iya. Jadi gini, memang betul masalah varian ini kan menantang karena gini, ini kalau nggak hilang-hilang nih 3 bulan ke depan bisa ada varian lain lagi gitu dari yang sekarang Delta, kemudian Beta, Alpha. Vaksinnya udah dibikin kemarin-kemarin kan, sebenarnya gimana dong? Iya. Jadi memang betul. Kalau dari laporannya, yang pertama AstraZeneca bisa melindungi terhadap varian of concern yang sekarang ada, jelas bisa. Itu ada reportnya. Yang berikutnya ada reportnya Pfizer on the way ya, mau masuk ke kita ya, masih dalam pengurusan izin. Iya. Kalau Sinovac kemungkinan besar bisa, tapi belum ada datanya, belum ada reportnya gitu. Nah sekarang kembali dulu deh, apa sih mutasi-mutasi itu kan, kenapa vaksin kemudian dikhawatirkan nggak bisa melindungi gitu kan. Jadi kalau kita lihat si virusnya kita buka gitu ya, proteinnya kita panjangin, ada satu lokasi di protein virus itu yang gampang berubah gitu. Nah dia berubah ini sebenarnya untuk mempertahankan diri sih, berusaha untuk survive, karena sebenarnya virus RNA kan memang nggak stabil, gampang sekali, gampang sekali dia untuk mati gitu ya virus itu. Nah dia bermutasi untuk apa? Satu, ya bisa cepat memperbanyak diri, karena semua tuh berusaha untuk survive, bertahan hidup dan seterusnya. Nah kadang mutasinya ini pun nggak bisa terlalu banyak dia bikin. Memang ada yang multiple mutation tuh, ada yang variannya sampai mutasi di 2 tempat. Jadi harusnya sih kalau vaksinnya itu bisa bekerja efektif terhadap komponen virus secara utuh ya. Sebenarnya sih harusnya biologik ya. Dia juga bisa mengcover si mutasi-mutasi ini, karena biasanya mutasi itu cuma di 1 atau 2 titik aja gitu. Jadi nggak dia totally merubah genotipnya secara utuh gitu. Kembali kalau masalah bukti, AstraZeneca bisa, Pfizer bisa, itu ada laporan ilmiahnya. Tapi kalau Sinovac memang dari laporannya mungkin penelitiannya belum selesai ya, karena kan Sinovac termasuk yang awal sekali dibikin. Kita tunggu aja, karena COVID terus informasinya terus tiap hari ada yang baru. Terus gitu. Ada update ya. Iya betul, terus ada update. Nah tuh Metro Friends, coba di catat dulu bahwa jangan khawatir kalau kemarin-kemarin kan ada yang takut sama certain brand. Jangan takut tuh, Dr. Erni udah menyampaikan keterangannya. Nah kemudian biasanya banyak nih yang kan sekarang soalnya sudah mulai ada sentra vaksin, yang VGR juga udah mulai jalan. Nah adalah nih pertanyaan, apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita menerima vaksinasi COVID-19? Maksudnya yang dipersiapkan tuh seperti begini, nanyanya nih, perlu puasa gak sih? Nah terus apakah jangan begadang dulu? Nah atau makanan apa yang harus dihindari sebelum vaksin? Nah seperti itu. Gimana tuh? Ya kalau begadang sih kata Bang Roma kecuali ada perlunya ya. Begadang jangan begadang. Baik, gini, persiapan untuk vaksinasi penting banget nih untuk tahu supaya nggak jadi galau. Karena kadang-kadang terlalu semangat mau vaksin, nggak tidur gitu kan, udah siap-siap sampai semua udah disiapin, sampai di sana tensi tinggi naik. Gitu kan repot ya. Jadi gini, untuk vaksinasi idealnya memang harus pada orang sehat. Artinya kita nggak ada keluhan apa-apa, kita nggak sedang gimana-gimana. Kalau obat rutin, punya darah tinggi, punya kolesterol, punya asam urat, rutin diobatin, insya Allah nggak masalah. Silakan vaksin. Melihat kehati-hatian, sekali lagi saya buka nih khusus untuk COVID-19 dari CDC. CDC itu Central of Disease Control dari Amerika, yang kasih berbagai macam rekomendasi dan bisa dibuka kok sama Metro Friends kalau misalnya mau tahu. Hanya alergi yang menjadi larangan mutlak untuk mendapat vaksinasi, terutama telur. Iya, jadi kalau jelas-jelas nih makan telur tuh entah bisulan, entah langsung macam-macam gatal, entah apa, nggak boleh vaksinasi apapun, bukan cuma COVID-19. Kenapa? Karena memang vaksin itu proteinnya sama struktur dari si telur mirip banget. Jadi kalau ini alergi,
takutnya muncul. Nah, hanya saja memang untuk COVID-19 kita kan butuh semua orang punya antibodi yang cukup ya, supaya semua nanti bisa terlindungi dan kasus nggak semakin banyak dan ada kejadian-kejadian yang fatal gitu. Nah, kita observasi dulu biasanya, Sya. Jadi misalnya gini, saya alergi telur tapi biasanya nggak berat sih dok gitu ya. Boleh nggak ya? Kalau saya pribadi sih akan bilang nggak boleh kalau alergi telur ya. Cuma kan alergi bisa macam-macam ya. Kadang alergi dingin, kalau dingin langsung bentol-bentol atau panas. Nah, debu gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini memang setelah vaksinasi idealnya kan dipantau 15 menit sampai 30 menit untuk melihat reaksi cepat alergi. Kalau misalnya nggak ada aman ya udah. Tapi ada yang delay type, terlambat munculnya. Nah, kalau yang seperti ini tinggal dilihat deh. Yang pertama makin parah nggak? Misalnya muncul demam, tapi minum obat sekali habis itu hilang. Ya udah itu sih insya Allah nggak apa-apa. Reaksi karena ada asing kan yang masuk. Kemudian bentol-bentol gitu. Tapi makin besok makin hilang. Itu berarti nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Nah, jadi artinya tidak ada larangan untuk penyakit-penyakit tertentu mendapatkan vaksin. Kita lihat deh, bayi baru lahir aja bisa divaksin. Saya vaksin is the safest method in the world, suatu cara paling aman di dunia untuk melindungi seseorang terhadap suatu penyakit. Jadi artinya jangan terlalu banyak khawatir. Hanya saja memang untuk orang-orang yang spesial, saya selalu bilang. Spesial tuh artinya ya mungkin terlalu banyak penyakitnya gitu ya. Terus ada beberapa yang nggak terkontrol. Kekentalan darah misalnya, daripada menjadi kekhawatiran karena kan ada vaksin yang AstraZeneca ya, saya sebut di sini bisa merubah kekentalan darah sehingga rekomendasi CDC di Amerika di atas 18 tahun boleh, tapi Indonesia kan bikin advice lah untuk kehati-hatian. Di bawah 30 harus hati-hati. Harus hati-hati nggak bisa diterjemahkan mutlak nggak boleh gitu. Kalau misalnya kita punya fasilitas ukur gitu ya, kondisi aja ya. Kondisi kita punya darah nggak apa-apa, ya boleh aja untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca. Puasa nggak perlu puasa. Kalau begadang tadi udah denger kan nasihatnya Bang Roma, kecuali ada perlunya ya boleh, tapi sebaiknya sih jangan begadang deh ya. Covid jam 8, jam 10 di rumah deh udah istirahat tidur gitu, jangan kemana-mana. Oke. Di selanjutnya deh, apakah ada durasi kekebalan pasca vaksin Covid? Ya, bagus kayak pertanyaannya. Ada dong pasti, karena ini kan antibody. Antibody tidak bertahan selamanya, dia akan turun. Jadi penelitiannya sih sebenarnya masih floating ya, belum fix karena masih berubah-berubah. Dikatakan 1 bulan setelah penyuntikan dosis kedua untuk vaksin tertentu. Jadi saya nggak akan sebut apakah Sinovac atau AstraZeneca atau Pfizer ya, untuk vaksin tertentu. Jadi schedule pertama hari ini, lalu yang berikutnya 28 hari gitu ya, lalu disuntik yang kedua. 1 bulan setelah itu antibodi akan mencapai optimal setelahnya. Dan dia akan bertahan terus sampai antara 3 sampai 6 bulan. Gitu. Nah, setelah 6 bulan itu masya Allah alam ya. Booster lagi atau gimana, atau berharap semua udah divaksin jadi udah semuanya herd immunity-nya udah oke, atau virusnya udah hilang gitu kan. Ya, insya Allah amin gitu. Nah, dia akan bertahan sampai waktu tertentu. Nah, mungkin nanti akan ada juga yang bertanya, kok saya udah suntik vaksin 2 kali, cek tapi belum naik gitu ya, atau naiknya belum cukup tinggi. Nah, itu gimana? Kalau saran saya sih untuk yang seperti ini, itu juga ada yang nanya langsung ke poli gitu ya, saya konsul. Satu, wait and see lah, tunggu. Karena respon badan kan bisa beda-beda gitu. Kalau mau cek lagi aja ulang antibodi yang spesifik ini beberapa waktu yang akan datang boleh saja. Tapi perlu diingat bahwa CDC kembali, saya pakai rekomendasi dari sana, Amerika mengatakan bahwa jangan mengkorelasikan titer ini dengan penanda bahwa inilah perlindungannya gitu. Makanya kan kalau dilihat berapa sih antibodinya ya, berapa sih cut off-nya kan nggak tahu sebenarnya.
Apakah 50 ke atas cukup? Apakah 100 ke atas cukup? Haruskah 400 ke atas gitu. Jadi ada yang mengatakan jangan mengkaitkan atau mengkorelasikan titer antibody ini dengan efek proteksinya. Walaupun mungkin untuk hepatitis B kita pakai sih. Kalau vaksin hepatitis B kan kita lihat tuh di atas 100 artinya oke lah gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya kapan waktunya tadi dia bisa bertahan sekitar 3-6 bulan. Tapi kemudian mungkin sih message-nya gini, buat yang tinggi ratusan tuh jangan jadi pede banget gitu ya, Metro Friends ya, kayak udah kebal nih karena lalu nggak memperhatikan 6M. Nah, kemudian protokolnya jadi beda gitu. Sebenarnya sih intinya di situ. Untuk saat ini ya udah patuhi dulu lah protokol kesehatan. Ikutin tuh itunya MMC. Yang di Instagram diupload. Biasa 5M ditambah 6M tambahnya yaitu meniadakan makan dan minum bersama. Di saat itulah kita membuka masker dan dalam waktu yang cukup lama. Betul itu yang paling sering kita kerjain ya. Iya, karena kan kita kadang bersama teman sekantor makan bareng gitu kan. Iya benar. Nah, lalu yang berikutnya nih, apakah kadar antibodi dapat dicek setelah divaksin COVID-19? Bisa, itu dia. Jadi yang kita cek neutralizing antibody ya. Jadi antibody kan ada 2. Satu penanda bahwa sudah pernah kena. Itu biasa kita cek toxo antibody, CMV antibody, torch tuh ibu hamil. Itu penanda. Penanda. Yang M betul menandakan sedang ada sesuatu yang aktif, akut masuk ya. Kalau yang G hanya menandakan pernah nih si kuman-kuman ini masuk. Tapi kalau untuk COVID-19 yang harus dicek adalah antibody fungsionalnya. Jadi kita bilang neutralizing antibody-nya. Itu yang dicek. Itu bisa diukur angkanya, nanti akan keluar titernya. Jangan salah minta di MMC. Iya ada. Bisa kan? Ada yang cek SRBD itu ya. Yes, antibody. Betul. Itu yang dicek. Ada di MMC ada. Bagi Metro Friends yang ingin ngecek antibody setelah vaksin, tapi itu nanti setelah vaksin kedua baiknya ya. Iya, setelah vaksin kedua. Lebih efektif ya. Biar itu pun jaraknya 2 minggu ya katanya setelah vaksin kedua. Minimal, itu minimal. Lebih jauh lebih baik. Tapi kalau penasaran banget gitu ya, kepo ya namanya. Kalau penasaran banget pengen tahu 2 minggu, jangan kurang dari itu. Jangan baru saya jab yang kedua hari ini besoknya langsung dicek. Aduh, jangan. Percuma nanti belum terbentuk. Jadi patah hati karena kok nggak naik gitu. Padahal memang belum timingnya aja. Benar. Nah, lalu screening apa saja yang dicek sebelum dilakukannya vaksinasi COVID-19? Perlu nggak sih ada screening? Screening gitu ya. Tadi kan yang persiapan puasa, begadang, itu lebih ke lifestyle-nya. Ya, lifestyle. Screening ada sih yang perlu? Kembali tadi, vaksin sebenarnya kalau untuk sebagian besar orang nggak perlu persiapan khusus ya, nggak perlu periksa darah, nggak perlu sesuatu yang khusus. Tapi buat orang-orang yang spesial, kalau dilihat dari laporan setelah vaksinasinya, sebenarnya sih kalau mau yang dicek ya itu risiko untuk koagulopati atau gangguan darahnya itu yang dicek. Karena gini, penggumpalan ya. Iya gitu, apakah darahnya kental atau enggak gitu kan, ada markernya, dan ini bisa sih dikonsultasikan dulu. Soalnya ada beberapa orang yang udah tahu kondisi ini sebelumnya. Tapi banyak mungkin yang nggak pernah periksa karena bukan pemeriksaan umum. Terus keluhannya juga mungkin ringan. Karena kalau darah nggak lancar gitu ya, agak kental. Salah satunya sering kayak pegel gitu. Karena apa? Otot nggak dapat darah cukup misalnya ya. Jadi kayak ada pegel-pegel yang nggak jelas. Tapi kan kalau pegel kan kalau dipijit, nempel koyo gitu kan, atau yang lainnya. Nah, jadi nggak spesifik gejalanya, makanya nggak pernah periksa ke arah itu. Padahal mungkin nggak 100% normal. Nah, buat orang-orang yang memang punya akses untuk periksa, kemudian memang sudah tahu biasanya ada sedikit gangguan atau pernah nggak normal, saran saya sih cek aja lah. Tapi bukan berarti ini keharusan buat semua orang. Buat yang nggak pernah ada apa-apa, sehat aja, terus rasanya sih nggak ada lah kelainan seperti itu, silakan aja. Ada juga sih yang menghindari, udah deh dok kalau saya nggak cek saya nggak usah dapat vaksin tertentu gitu ya, jangan dapat AstraZeneca deh dok, pakai yang lain aja. Ya boleh aja kalau memang ada aksesnya untuk dapat vaksin yang lain. Karena kan sekarang tawarannya banyaknya Astra ya, AstraZeneca kan buat yang per free individu. Iya gitu. Jadi buat yang per individu betul. Kalau yang dikoordinir sama kantor atau apa beda. Gitu. Jadi dilihat deh ininya. Cuma ya itu, jangan kemudian ini dijadikan kegalauan yang sampai bikin pusing terus nurunin imunitas gitu loh.
Karena kalau kita udah gelisah sendiri gitu ya, bingung, nggak punya akses informasi yang akurat dan bisa memutuskan atau menolong kita, ya itu tadi ntar kepikiran, terus jadi kecemasan, nggak tidur, imunnya turun, nah malah lebih berbahaya. Bener. Gitu loh. Imun turun, jadi Metrovans, lengkap deh. Iya. Baik. Oke, nah lanjutnya nih. Apabila seseorang memiliki penyakit bawaan, apakah boleh divaksin COVID? Penyakit apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak? Iya, penyakit bawaan kan luas banget ya. Ada beberapa penyakit bawaan mungkin yang mengganggu darah. Nah, kalau yang seperti ini konsultasi dulu aja. Kembali tadi advice-nya. Kalau ditanya secara spesifik, kebanyakan sih kalau penyakit bawaan tuh 2. Entah itu gangguannya di gen, misalnya defisiensi enzim tertentu gitu ya, defisiensi bentuk HB-nya misalnya ya, kan ada ya talasemia atau yang lainnya, hemofilia gitu kan, atau tuh kayaknya di darah tuh Sya. Nah jadi harus konsultasi, Ada yang kalau penyakit bawaan gangguannya di bentuk anatomi gitu kan. Nah misalnya jantung bocor dan lain sebagainya. Nah sama ini pun harus konsultasikan dulu deh sama dokter antara benefit dan risk. Gitu. Saya lebih baik dapat atau lebih baik preserve, tunggu apa nanti akan ada vaksin yang lebih aman atau yang sebagainya. Walaupun yang sekarang pun insya Allah udah aman gitu. Baik. Oke. Apakah perlu membawa surat pernyataan dari dokter untuk kelayakan vaksinasi COVID-19? Iya itu MMC juga punya tuh surat kelayakan vaksin ya, karena memang minta. Jadi gini, pertama kembali saya sampaikan, sebaik-baiknya saat vaksin itu lagi sehat deh. Lagi bener-bener nggak ada sakit akut gitu. Kalau sakit kronik terkontrol sih insya Allah nggak apa-apa. Tapi lagi sehat. Hanya saja kan derajat orang sakit akut juga beda-beda ya. Contohnya pasien tuberkulosis yang udah tinggal sebulan lagi minum obat. Sebenarnya udah kayak nggak ada sakit apa-apa, tapi masih minum obat. Nah, yang kayak gini kan bingung ya. Terus kadang Sya, itu yang mau ngasih vaksin juga takut. Aduh, lagi gitu minta surat dulu deh dari dokternya gitu. Jadi ke pertanyaan itu jawabannya, kalau memang yang mau memberikan vaksin minta, ya sediakan aja. Tapi sebenarnya tidak ada tuh tiap orang atau orang-orang tertentu, bahkan orang yang minum obat tertentu pun nggak semua harus dapat surat kelayakan vaksin, enggak. Tapi kalau diminta, ya biar dokternya nilai, kalau memang oke, ya bisa dibuatkan. Gitu. Baik. Nah, berikutnya nih, apakah penderita autoimun dapat divaksin COVID-19? Autoimun bisa, nggak ada masalah. Autoimun kan jenisnya banyak ya. Banyak. Dari yang kelainannya di sendi, kelainannya di kulit gitu kan, atau yang berat banget. Nah, sekarang lihat aja autoimunnya ini terkontrol atau enggak. Karena banyak pasien-pasien autoimun yang sudah dosis obatnya diturunin. Bahkan mungkin udah 2 bulan terakhir nggak minum obat. Gak masalah tuh mendapatkan vaksin. Tapi tetap harus konsultasi dulu. Karena semua pasien autoimun punya dokter yang merawat tuh secara rutin gitu. Nah, biar beliau yang menilai, tahu medical recordnya perjalanannya, betul, tahu kondisinya, kemudian bisa memberikan advice mengenai kelayakan untuk mendapatkan vaksin. Tapi sekali lagi, nggak ada tuh larangan mutlak. Mutlak tuh artinya benar-benar nggak boleh, kecuali alergi tadi. Oke, telur. Terutama. Bener. Nah, apakah penderita kanker dapat divaksin COVID? Sebenarnya kalau kanker itu kan banyak yang udah nggak akut ya, maksudnya udah nggak dapat obat kemo ataupun obat kemonya obat kemo oral ya. Kalau dari sisi mungkin terkait daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuhnya, oke. Iya. Paling sih gini. Orang-orang yang punya comorbidity termasuk cancer atau diabetes, kemungkinannya skenario-nya gini, bukan gak boleh divaksin, tapi kalau divaksin respon antibodi terbentuknya pasti lebih slow, lebih lambat. Karena kan itu menyangkut orangnya gitu. Itu kan menyangkut orangnya. Benar-benar. Nah, jadi cancer boleh, tapi bukan cancer yang lagi di kemo, yang lagi 2 minggu post kemo gitu ya. Dan sekali lagi, karena itu pasti lagi nggak oke banget ini ya. Sebenarnya apa sih bahayanya kita mendapatkan vaksinasi pada saat kondisi lagi nggak fit? Bahayanya sebenarnya adalah
masking effect. Jadi takutnya kalau muncul apa-apa kenapa-napa diduga karena vaksinnya, padahal karena penyakit yang sedang dideritanya. Iya, okay. Gitu. Jadi sebaik-baiknya adalah pada saat sedang sehat. Benar. Kalau memang sedang menjalani pengobatan untuk cancer dan lain sebagainya, nilai dulu deh stage-nya. Derajatnya tuh di mana gitu ya. Kalau memang menurut dokternya udah aman kok, nggak ada masalah, cek labnya semua juga oke, ya udah vaksin aja nggak apa-apa. Karena gini, saya mungkin masih sebutkan kalau habis di kemo tuh kan leukosit suka turun. Nah, leukosit ini kan salah satu sel imun juga yang innate. Dalam leukosit itu banyak komponennya tuh, limfosit, monosit, makrofag. Nah, ini kan yang kalau ada apapun yang masuk ya, baik itu vaksin dan lainnya, dia yang pertama kali akan terstimulasi. Kemudian dia akan membawa ke sistem imun adaptifnya, sistem imun berikutnya dari innate. Di situ ada 2 sel T, sel B. Sel B inilah yang akan membentuk antibodi. Jadi ada alur responnya nih. Kalau cancer dengan leukosit lagi rendah, misalnya sedang kemo atau sedang flare gitu ya, sedang aktif sakitnya, leukosit bisa rendah banget. Gimana mau terbentuk gitu. Jadi akan sia-sia juga vaksinasinya di luar dari kekhawatiran nih aman gak sih gitu. Artinya kembali tadi kalau stabil, kalau apa, konsultasiin dulu ke dokter yang merawat untuk kemudian bisa mendapatkan vaksin. Baik. Nah, kemudian nih, sebelum vaksin COVID-19, apakah perlu dilakukan tes PCR atau swab antigen terlebih dahulu untuk memastikan sudah terpapar COVID-19 atau tidak? Ini mungkin maksudnya kayak yang OTG kan kadang dia juga nggak tahu ya dia kena COVID ya. Iya. Karena tidak ada gejalanya. Susah ya ini pertanyaannya. karena gini. Susah karena gini. Kalau berobat secara individual nih ke saya nanya, dok saya mau vaksin, terus apa dong yang harus saya lakukan? Saya akan advise swab dulu gitu. Demi keamanan personal nih gitu. Karena gini, ya kita nggak menutup mata, banyak yang setelah divaksin seminggu, 3 hari, 2 minggu, kemudian jadi sakit dan ternyata swabnya jadi positif. Satu perlu diingat, nggak mungkin masukin virus dari sini, bikin swab jadi positif. Jadi nggak ada tuh bilang, dok, apa saya positif swab karena saya dimasukin virus dari vaksin ya? Nggak ada rutenya gitu. Dari sini tuh langsung ke sel dia, langsung ke antibody. Takutnya ya OTG itu, gitu. Jadi kalau OTG kan ibaratnya udah ada virus, distimulasi lagi, gejalanya jadi muncul. Tetapi untuk secara umum, karena ini kan ada concern komunitasnya ya, nggak perlu untuk vaksin sebelum vaksin di swab dulu. Kalau secara umum ya, siapa dong yang harus dapat prioritas? Sebaiknya swab PCR dulu kan gitu kan dokternya tadi bilang nih, kalau berobat ke dokter disuruh swab dulu. Tapi secara umum nggak usah. Pertama, kita yang kerja dengan pasien. Jadi kalau dokter, kalau nakes, kalau pasti kontak banyak orang dan orang-orang yang ya WFH-nya tuh cuma 10% gitu. Jadi sebagian besar harus keluar, harus ini. Lebih baik sih, lebih aman. Ada akses punya PCR swab dulu deh gitu. Tapi secara umum sih nggak perlu. Secara umum nggak perlu. Boleh langsung untuk daftarkan atau ikut dalam program vaksinasi sesuai dengan jadwalnya gitu. Berarti yang disarankan sebelum vaksin untuk PCR mungkin orang-orang yang high risk ya. Mobilisasinya yang 6M-nya nggak berjalan optimal gitu Syah. Iya. Benar-benar. Iya kan? Iya. Oke. Nah, apakah seseorang dapat beraktivitas seperti biasa setelah vaksin COVID-19 atau ada hal yang perlu diperhatikan? Nggak ada, boleh aktivitas biasa. Kalau misalnya muncul gejala kayak demam atau agak nggak enak gitu ya, ada merah, minum obat aja yang sifatnya meredakan gejala tersebut. Kalau memang nggak kuat pengen istirahat dulu ya nggak apa-apa juga. Tapi nggak berarti aturannya habis vaksin harus istirahat, nggak demikian. Boleh kerja biasa. Wah, ini ada yang nanya nih, apakah vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian? Iya. Kalau kematian sih sebabnya udah ditentuin ya, maksudnya nggak bisa dirubah-rubah. Jadi memang gini, kan AstraZeneca lah ya, kita sudah sama-sama tahu itu memang kan ada kondisi-kondisi karena kekentalan darahnya
menyebabkan fatal pada beberapa orang gitu kan, atau menimbulkan gejala yang berat. Tetapi kembali nih kita harus lihat secara objektif tuh gini, personal communication. Saya kontak kolega termasuk dulu supervisor saya di Belanda untuk tanya berapa banyak sih, tapi ini 10 hari yang lalu ya, bukan data. Berapa banyak sih risiko koagulopati pada yang dapat AstraZeneca? 1. Jadi laporannya tuh di satu negara itu cuma 1. Artinya kecil banget kan. Benar. Cuma karena fatal jadinya risiko fatal, jadi orang takut. Heboh ya. Heboh. Nah sekarang sama nih di Indonesia. Berapa banyak sih yang kemudian menimbulkan gejala berat atau berisiko fatal? Taruhlah dari yang dikumpul-kumpulin, sebut deh. Ini cuma data asumsi 10. Tapi yang dapat AstraZeneca berapa ratus ribu orang gitu misalnya. Jadi angkanya kan kalau dipresentasikan jadi kecil. Benar. Sehingga kalau ditanya ada nggak sih yang sampai meninggal, bisa jadi ada, tapi adanya ini pun belum tentu karena vaksinnya, gitu kan? Yang pertama. Terus yang kedua, berapa banyak? Kalau angkanya kecil sekali, tidak mudah untuk langsung menghubungkan antara kematiannya dengan vaksinasinya gitu. Oke. Apakah boleh apabila vaksin COVID-19 pertama berbeda dengan vaksin COVID-19 yang kedua? Berbeda merek. Iya, ini emang juga sering ditanyakan gitu ya. Bahkan ada yang sudah lengkap vaksin pertama mau booster lagi vaksin yang berbeda di waktu yang selanjutnya gitu. Gini, kalau ada visualnya tuh saya bisa kasih lihat bahwa vaksin yang diberikan dengan tipe yang berbeda, rangsangan sel imun yang terbentuk beda, gitu. Jadi nggak optimal sih kalau pakai beda-beda merek untuk memboosternya. Badannya bisa bingung gitu. Ada yang lewat jalur dia ngontrol selnya itu, jadi sel T sitotoksiknya juga muncul. Ada mekanismenya ada caranya. Jadi kalau beda yang dimasukkan, beda juga nih pathway-nya. Nah, takutnya badan kita ini kan apa ya istilahnya otonom ya. Nurut aja gitu sama yang sama yang kita bawa gitu kan. Kalau kita ngasihnya beda-beda, responnya beda, takutnya nggak optimal malah gitu. Jadi nanti ya sayang kan kalau nggak optimal, padahal udah tahu kalau AstraZeneca 90% lebih dalam waktu sekian bulan antibody full. Kalau Sinovac sekian 90% dalam waktu sekian lama. Kalau beda kita nggak tahu nih ujungnya nanti akan seperti apa. Saran terbaik jangan beda. Ibaratnya udah divaksin A, dia nih udah prosesnya udah ada. Harusnya dosis kedua dia bisa lanjut nih ke atas. Tapi karena dikasih vaksinnya B beda bukan A, dia ulang lagi tapi jalur yang berbeda. Jalur recognition. Jadi nggak nyampe nih yang ke ininya ya, optimalnya. Oke. Gitu. Jadi kalau di titik ini aku bilang nggak boleh move on ke yang lain. Di situ aja. Udah ya, pindah ke lain hati. Baik. Nah, terus udah gitu, apakah ada masa rawan pasca vaksin COVID? Vaksin COVID. Maksudnya mungkin HIPI ya? Iya. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau yang akut kan cepet ya, 30 menit pertama bisa muncul. Tapi kalau yang delay type itu biasa dilihat sampai 3 hari deh. Jadi nggak muncul tuh 2 minggu kemudian. 5 hari aja udah nggak mungkin deh. Jadi biasa dia muncul kalau dalam 3 hari, dan 3 hari itu pun biasanya udah muncul dulu, tapi kemudian dia nambah atau nggak nambah. Misalnya merah-merahnya, bentolnya gitu ya. Tapi kita nggak bilang rawan sih sebenarnya, karena gini, biasanya relatively sih beratnya munculnya di yang akut di 15-30 menit pertama, itu yang beratnya bisa sampai pingsan, bisa sampai shock gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang munculnya lebih lambat itu biasanya mirip, boleh dibilang kayak gejala alergi ya, gitu, hypersensitivity sih bilangnya, karena kalau alergi kan biasanya yang tadi nggak boleh deh. Kalau pokoknya orang-orang yang dengan gejala alergi berat, ada juga tuh Syah yang datang dengan riwayat Stephen Johnson beberapa kali karena makanan termasuk telur. Kalau kayak gitu sih saya udah langsung bilang jangan vaksin deh, udah gitu kan, karena udah beberapa kali mengalami reaksi alergi terberat. Nah biasanya kalau tadi kejadian ikutan pasca imunisasinya itu, kalau yang dibilang rawan tuh artinya rawan dalam artian bisa muncul keluhan di beberapa waktu setelah pulang ke rumah gitu kan.
Tapi ya itu biasanya gejalanya sih insya Allah nggak berat dan bisa ditangani dengan obat. Cuma pada beberapa pasien yang usianya udah lanjut agak pelan nih baliknya gitu. Jadi merahnya masih stay, masih ada gitu ya. Tapi bentolnya udah enggak gitu. Ada yang setidaknya ada perbaikan lah ya itu. Betul, ada perbaikan gitu ya. Jangan jadi khawatir, cuman hanya reaksinya aja lebih lama. Betul, reaksi pulihnya. Reaksi pulih benar. Baik. Oke. Nah, apa yang terjadi apabila penderita COVID-19 yang OTG divaksin COVID? Oh iya. Penderita COVID-19 yang OTG berarti bukan penderita ya? Orang OTG ya? Iya, sorry. Orang tanpa gejala ya? Iya. Jadi gini, orang sehat divaksin. Kan sebenarnya gitu statusnya. Tapi orang sehat divaksin. Tapi nggak tahu dia OTG. Iya. Jadi apa akibatnya? Allahu alam. Karena kan ya dia OTG nggak tahu nih. Dia datang sehat gitu. Dia datang sehat. Kemudian dia divaksin. Berarti nggak ada yang salah di titik itu. Iya. Tapi Karena secara dalam tubuh tuh apa yang terjadi? Nah, gini. Orang tanpa gejala ini kan unik ya. Uniknya apa? Mereka punya virusnya, tapi badan ignore, nggak ngasih gejala apa-apa, gitu. Sebenarnya sih di titik tertentu antibodinya pasti terbentuk, tapi antibodinya tuh terbentuk kenapa? Ya ada yang asing di badan. Iya. Karena ada yang asing nih, karena ada virus di situ, pasti ada tuh antibodinya terbentuk. Udah recognize sebenarnya. Nah, repotnya sebenarnya kan badan kita gitu. Tujuannya antibodi dibentuk dulu dalam kondisi tertentu itu kan supaya kalau dikasih virus lagi dia langsung duk gitu kan. Iya benar. Dia bereaksi gitu. Bereaksi, betul. Bereaksi itu istilahnya udah bagus banget. Dikasih vaksin, masalahnya bereaksinya bisa jadi bereaksinya bergejala. Bukannya. Jadi gini, bergejala dalam artian ya kalau badan yang tadinya dia nggak ada gejala jadi timbul takutnya itu yang kadang di dalam demam berdarah disebut sebagai antibody dependent enhancement. Jadi orang udah punya antibodinya kemudian dikasih nih walaupun dikasihnya sebenarnya virus virus inactivated, virus mati gitu ya, atau dikasihnya virus yang udah lemah banget, udah dicampur-campur yang lain gitu ya. Tapi ini kemudian jadi kayak percikan api yang kecil, siram bensin sedikit, sundut. Iya, kayak menyundut gitu loh, Sya. Badan merespon kan. Responnya ini bisa jadi muncul dalam bentuk keluhan, muncul demam, muncul batuk gitu. Dan memang sih, coba kalau kita tanya di pasien, saya selalu tanya nih yang sekarang nih sudah era vaksin, udah vaksin belum Pak gitu kan, yang positif nih dirawat, udah dok udah lengkap 2 minggu yang lalu gitu misal, udah dok udah lengkap 2 bulan yang lalu gitu. Jadi artinya ya itu teori ini masih teori base ya, kita belum bisa pastikan, belum bisa teliti, tapi yang pasti gini, satu yang harus diyakini bahwa vaksin itu semuanya virus yang terkontrol. Jadi jangan nggak mau divaksin masukin virus, ngapain orang sekarang nggak ada virus di badan gitu kan. Nggak, jumlahnya pasti sedikit yang cukup untuk merangsang antibodi terbentuk. Jumlahnya pasti nggak utuh karena kadang mRNA cuma diambil sedikit aja dari si virus atau digabungin sama yang lain. Jadi artinya tetap ini ada suatu produk yang sebenarnya aman. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang badan kita ini posisinya yaitu mungkin nggak sehat-sehat banget, OTG kan antara sehat sama enggak ya karena bawa virus, atau ya tadi usianya udah di atas 60 misalnya, kemampuan bikin antibodinya lebih lambat sehingga respon antibodinya juga beda sama yang usia muda, atau ada sakit-sakit lain yang bikin badan nggak bisa optimal dalam membentuk antibodi. Sebenarnya itu aja sih Sya, intinya. Supaya jangan sampai nanti mikirnya masukin virus ke badan malah nanti bahaya gitu kan, malah nggak mau vaksin. Ini juga pasti ada kerugiannya untuk orang tersebut. Sebenarnya hanya cukup untuk si antibodi kita tuh untuk ngenalin aja. Jadi dia punya memori begitu kan, sebetulnya prinsipnya kan begitu. Betul. Baik. Jadi ketika ada paparan kena, jadi gejalanya nggak separah kalau kita belum dapat. Karena badannya udah siap kan? Benar. Udah punya antibodi. Baik. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Apabila tidak dilakukan booster vaksin COVID-19, ini maksudnya dosis kedua kali ya? Atau tidak tepat waktu, apa efeknya? Iya, mungkin itu juga masih lebih dari 28 hari gitu ya?
Jadi ideal sih mengikuti yang udah disarankan karena itu udah ada penelitiannya. Tapi misalnya di hari boosternya tuh harus ngerjain yang lain atau ada sesuatu gitu ya. Terus gimana dong? Nah, memang ya tadi yang Sasha bilang kan antibody naik segini ya, titik tertentu. Begitu di booster di jadwalnya dia akan gitu slash up naik makin tinggi gitu ya. Kalau itu nggak dilakukan, maka kemungkinan besar si antibody ini kalau lebih lama dia di vaksinnya bisa naiknya nggak setinggi yang diharapkan, tapi sih akan tetap naik. Kalau dibilang berarti nanti vaksin pertama udah habis dong, udah turun, kan nggak secepat itu. Tapi memang paling ideal adalah pada waktunya. Kalau tidak terus gimana? Yaudah begitu memang ada waktu bisa dapat vaksin yang sama, segera aja dilakukan boosternya gitu supaya tadi tetap bisa mencapai efek yang diharapkan. Gitu. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan apabila terdapat efek samping setelah vaksin COVID-19? Oh ya, kalau terjadi yang tadi ya, maksudnya kasih obat sesuai dengan gejalanya. Kalau agak demam, minum obat demam gitu kan. Baik. Apa yang harus diperhatikan atau dilakukan setelah kita divaksinasi COVID-19? Setelah divaksinasi yang harus diperhatikan dan dilakukan adalah 6M. Tetap ya, jadi tidak boleh berpikir ini kebal, saya kebal gitu ya. Jadi antibody herd immunity itu kan di dalam badan. Tetap masker mah dipakai aja gitu. Ada sih memang negara-negara yang udah buka, udah nggak pakai masker. Betul gitu ya. Tapi ya pertama gini, kita lihat densitas orang. Jadi di Indonesia tuh kan padat ya kita ya. Artinya kita nggak, kalau di Eropa kosong, nggak ngelihat orang dalam 10 menit nggak ada orang gitu, cuma kita aja gitu. Nah, nggak pakai masker juga nggak apa-apa, apalagi di ruangan terbuka ya. Jadi konteks lokasi geografiknya juga beda. Jadi jangan langsung disama-samain. Di India pada saat upacara keagamaan orang bersama-sama di satu tempat yang sama nggak pakai masker, lihat dampaknya. Gitu. Jadi densitas orangnya berbeda, iklimnya juga berbeda dan lain sebagainya. Mungkin densitas virusnya juga di udara berbeda. Kita pilih yang paling aman lah buat kita saat ini. Jadi setelah vaksin apa yang harus dilakukan? Tetap melakukan protokol kesehatan yang baik, 6M tadi, dan sambil percaya bahwa kita udah berikhtiar nih mendapatkan vaksinasi, sehingga harusnya paling tidak ya kalau sehat, sakit kan ujian Allah nggak bisa di ini ya, bisa aja tetap kena gitu. Tapi kalau kita udah divaksin, setidaknya badan kita yang tadi Sasha bilang udah kenal terhadap virusnya, natural infection, itu akan membuat sakitnya nggak berat atau bahkan mungkin nggak bergejala walaupun kena gitu ya. Setelah di swab negatif gitu kan, nggak kemudian sampai harus dirawat gitu istilahnya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan, ada program vaksinasi apa aja saat ini? Maksudnya mungkin apa brandnya, atau kalau program berarti program vaksin gotong royong atau vaksin? Iya benar-benar. Kan sekarang ada yang dari Bio Farma ya. Ada yang dari Bio Farma, kemudian AstraZeneca yang sekarang juga banyak dibuka ya untuk vaksin gratis untuk umum. Kemudian ada yang Sinopharm, itu yang dikelola oleh perusahaan ya. Iya, perusahaan. Sinopharm, kemudian Bio Farma ya. Kemudian nanti akan masuk juga Sinovac kan udah lama ya. Dia akan masuk juga Pfizer, kemudian akan masuk juga Moderna dan seterusnya. Jadi kalau yang ditanya merek tuh seperti tadi, tapi mungkin gini, tiap merek kan cara dapetinnya beda-beda ya. Kalau ikut program ini dapatnya pasti AstraZeneca. Kalau dari perusahaan mungkin dapatnya Sinopharm. Jadi mungkin yang ditanyakan itu. Jadi ini aja baca-baca. Tergantung dari memang, dan sebenarnya kayak vaksin gotong royong kan MMC salah satu rumah sakit Fasiankes yang memilih vaksin gotong royong. Itu pun sebenarnya vaksinnya tergantung dari Bio Farma apa yang ada. Gitu. Perusahaan tidak bisa pilih juga gitu, mau vaksin apa gitu. Itu tergantung dari yang didapat aja dari Bio Farma apa. Berarti memang ini jalurnya udah jelas ya. Pertama, negara punya lembaga yang menjamin keamanan dari vaksin yang akan beredar melalui emergency authorization itu tadi. Nah, dari situ kemudian didistribusikan ke lembaga-lembaga yang
terpercaya untuk bisa memberikan vaksin, membuka akses untuk masyarakat, termasuk salah satunya adalah MMC. Terserah sih vaksinnya bisa yang mana aja, tapi kan insya Allah ini udah dalam pengawasan ya. Artinya kan kadang banyak yang paling cocok buat saya sih yang mana, kembali ke pertanyaan itu kan. Terus MMC adanya itu, atau kok sekarang vaksinnya beda sama teman saya yang dapat beberapa waktu yang lalu misalnya gitu. Sebenarnya sih nggak perlu kayak gitu, karena ini semua sudah lewat pintu masuk yang sama. Gitu. Dan tentunya sudah pasti nggak mungkin kalau nggak aman dikasih ke kita. Gitu itu ya. Aja sih ya. Safety nomor 1, karena tadi emergency authorization itu fase 1, fase 2-nya harus sudah selesai dulu. Fase 1, fase 2 memang nggak lama. Biasanya fase 3 yang lebih lama ya, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah ini udah selesai dulu, baru kemudian yakin bisa memberikan emergency authorization use itu tadi. Iya, baik. Nah Erni, ini sebelum kami mintakan saran untuk Metro Friends, aku menyampaikan beberapa hal. Biasanya gini, untuk para pasien penyintas COVID kami, kan biasanya tuh suka ada yang gejala sisa, yang masih sesek, yang masih ada nyeri di dada atau di mana. Biasanya nih kita tuh ada dokter kami tuh, mungkin Erni juga merefer pasien ini ke rehabilitasi medik dulu atau ke sport medicine kita, karena itu makanya kita ada paket post covid, paket post covid bagi yang ada memiliki gejala. Kalau yang misalnya sedang sampai berat itu kita arahkan ke rehabilitasi medik, namanya paket post covid rehabilitation. Kalau yang ringan atau yang nggak bergejala tapi belum berasa fit, nah itu baru ke sport medicine. Ada post covid sport medicine. Itu sini. Nah itu jadi penting banget. Info untuk Metro Friends, apabila ada sanak saudara atau teman yang itu bisa yang merasakan setelah selesai COVID kok kayaknya agak nggak enak, masih kurang fit atau apa. Nah itu kita ada programnya untuk paket post covid ini. Iya. Jadi memang kalau paru itu kan 2 ya Sya, selain bentuknya, yang kedua adalah functionnya. Tadi yang Sasha bilang itu dia mengembalikan fungsinya kan, supaya fitnessnya kembali gitu ya, toleransi aktivitasnya kembali seperti dulu. Karena kan kalau COVID kita lihat ada putih-putihnya tuh ya, ada kayak kita bilang GGO itu kan bisa menyebabkan kemampuan udara tukar di situ kan berubah ya. Nah menurun. Jadi yang tadi rehabilitation atau sport medicine menjadi solusi nih buat beliau-beliau yang setelah COVID-nya selesai belum kembali seperti dulu ya fungsi parunya gitu. Nah untuk di akhir acara saran apakah dari Erni untuk Metro Friends yang belum divaksin COVID? Iya. Benar, karena masih akan terbuka nih ya aksesnya untuk vaksinasi. Jadi saya mau menyarankan Metro Friends yang masih galau atau khawatir gitu ya untuk mendapatkan vaksinasi apapun itu mereknya, harus udah bisa mulai lebih yakin deh ya dari percakapan ini untuk mau vaksin. Kenapa? Karena kita kan sama-sama ingin semua orang bisa melindungi diri dan lingkungannya terhadap COVID-19 ini gitu. Kalau kita mau bilang tunggu virusnya aja hilang, nggak tahu kapan nih kalau alam. Tapi kalau kita berusaha lewat jalan membentuk antibodi kita secara aktif lewat vaksinasi, itu udah jelas ada waktunya, yaitu sekarang gitu. Jadi buat Metro Friends kembali tidak usah terlalu khawatir karena bayi aja divaksin gitu. Memang bukan vaksin COVID-19 tapi vaksinasi merupakan upaya untuk melindungi diri terhadap kuman yang paling aman yang dikenal di dunia di muka bumi. Jadi jangan ragu, persiapkan diri, lihat kekuatan diri, kesehatan ya, nilai. Kalau memang perlu konsultasi ke dokter silahkan konsultasi, tapi jangan galau sendiri tanpa berkonsultasi. Jadi nanti malah memutuskan yang berbeda ya, nggak tepat gitu keputusannya. Jadi ikut sertalah dalam program vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga yang ditunjuk dengan semangat gitu ya, dengan semangat dan yakin, percaya, bismillah bahwa ini adalah upaya ikhtiar kita yang bisa kita lakukan saat ini untuk segera keluar atau menyelesaikan pandemi COVID-19 ini gitu Sya. Baik. Aduh, terima kasih sekali Erni atas waktunya yang kita rebut dari aktivitas kesibukannya nih. Waduh, ini
informasi yang sangat berguna untuk Metro Friends. Mudah-mudahan nggak bosen-bosen kalau kita undang lagi. Siap. Baik Erni, terima kasih ya untuk waktunya. Semoga apa yang diberikan akan sangat berguna bagi teman-teman Metro Friends. Sama-sama Sasha. Terima kasih udah ngundang untuk acara ini ya Sya ya. Mudah-mudahan di percakapan berikutnya sudah bisa buka masker. Oh iya benar, aduh semoga cepat. Kita bahas yang lain gitu ya. Baik, yang lebih fun malah ya. Yang lebih menyenangkan dan sehat tentunya. Nah itu dia Metro Friends, ngobrol seru dan santai seputar update vaksin COVID-19 bersama Dr. Erni Juwita Nelwan. Semoga informasinya bermanfaat ya. Buat Metro Friends yang penasaran tentang update informasi kesehatan, bisa langsung cek di MMC Hospital di Instagram, lalu metrohealthmmc.com dan pastinya MMC Hospital Podcast. Dan jika Metro Friends juga ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Erni, bisa langsung datang ke MMC Hospital setiap hari apa dok? Oh iya, jadi saya ada konsultasi Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu. Senin, Kamis dalam bentuk telemedicine, jadi online. Iya. Dan Selasa, Sabtu janji temu langsung. Bisa bertemu langsung kalau memang kondisinya harus diperiksa ya. Gitu. Iya, baik. Nah, selain bisa konsultasi secara langsung, kamu juga bisa konsultasi dengan Dr. Erni melalui telemedicine yang sudah disampaikan jadwalnya barusan, dan tentunya akan memudahkan kamu konsultasi hanya dari rumah. Terpenting nih, ikuti terus MMC Hospital Podcast di episode selanjutnya. So stay tuned and stay healthy. Bye Metro Friends.